Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang hukum acara tindak pidana korupsi. Teman saya yaitu Ayu Aulia Lestari 2019-405 dan saya Balkis Gebrian Milani Putri Minura NIM 2019-408. Materinya selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Langsung aja ke bagian definisi. Telah dijelaskan secara gamblang dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap penyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 5. 7. Gratifikasi. Pasal-pasal untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana korupsi itu menurut pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 harus memenuhi unsur-unsur yaitu setiap orang atau korporasi, 2. Melawan hukum, 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Keempat, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu pasal-pasal berikut dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Bisa dilihat sendiri pasal 2 UU 031, pasal 3 UU 031 yang tentang menyalahgunakan kewenangan, pasal 5 ayat 1 yang menyiap pegawai negara, pasal 7 ayat 1 tentang pemborong berbuat curang, pasal 11 UU 031 tentang pegawai negeri menerima hadiah atau janji berhubungan dengan jabatannya. Pasal 12 tentang pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengaduan diurusnya. Dan pasal 12B UU nomor 31 yaitu tentang gratifikasi dan tidak laporan KPK. Kasus pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya memberantas korupsi dalam suatu negara terdapat berbagai macam bagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan negara tersebut. Berikut adalah upaya dalam kasus pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertama itu ada ancaman pidana mati. Jadi dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satu konsekuensi yang terbuang dalam undang-undang itu adalah ancaman mati. Dalam penjelasan umum yaitu dari UU nomor 20 tahun 2001 dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, UU ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan UU sebelumnya. Di antara ancaman pidana mati yang merupakan pemberantas pidana. Selanjutnya PPT akan lanjut dijelaskan dan dibacakan oleh teman saya. Pada Balkis dipersilahkan. Ya, selanjutnya ancaman pidana mati menurut Ketua Komisi Yudisial Busro Mukhodas ada 3 kriteria utama yang membuat seseorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 miliar dan secara masif telah merugikan rakyat. Lalu yang kedua, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Lalu pelaku korupsi sudah berulang kali melakukan korupsi. Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pasal 6 butir B, C, D, dan E Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertulis bahwa lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dapat bertindak mulai dari 1. Mensupervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, melakukan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan pencegahan korupsi. Yang keempat, memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan,
dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang pertama melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Lalu mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit sekitar 1 miliar rupiah. Ruang lingkup hukum acara tindak pidana korupsi. Perumusan ruang lingkup tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam konsep KUHP 2006 sampai 2008 dari pasal 681 hingga 687. Pada bagian lain, kategori sebagai tindak pidana korupsi diatur pula dalam konsep KUHP 2006 sampai 2008 yang diatur dalam bab 30 pasal 355, 358, 359, 660, 662, 663, dan 664. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa ruang lingkup korupsi, yaitu kelompok delik yang berkaitan dengan keuangan negara, kelompok delik yang berkaitan dengan suap menyuap dan gratifikasi, kelompok delik yang terkait dengan penggelapan dalam jabaran, kelompok delik yang terkait dengan pemerasan dalam jabaran, kelompok delik yang terkait dengan pemborongan, leveransi, dan rekanan. Terima kasih. Itulah PPT yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum acara pidana yang diampu oleh dosen Pak Rio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.